Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berpikir kritis dan berdemokrasi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran ini maka siswa mampu yang pertama membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, menganalisa hukum bacaan atau tajwid Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159. Yang ketiga, menyebutkan arti perkata Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159. Yang keempat, menjelaskan asbabun nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159. Yang kelima, menjelaskan makna atau isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159 serta hadis terkait. Yang keenam, menampilkan perilaku berpikir kritis dan demokrasi berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159. Apakah berpikir kritis itu? Nah, anak-anakku, bagi kalian yang mengetahui arti berpikir kritis, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Pengertian berpikir kritis dalam konteks agama Islam, yaitu sikap dan tindakan seseorang yang senantiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sumber, lalu kemudian menganalisa dan merenungi kandungan ayat-ayat tersebut yang diikuti dengan tindakan nyata dan sikap positif dalam perilaku sehari-hari. Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini tentang berpikir kritis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafin laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
Kemudian kita identifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Lafaz yang pertama yaitu inna fi. Hukum bacaannya gunnah. Alasannya nun syiddah, ada dua nun bertemu langsung. Inna fi. Kemudian lafaz yang kedua wan nahari. Hukum bacaannya gunnah. Alasannya sama, nun syiddah, ada dua nun bertemu langsung. Lafaz yang ketiga la ayatin liulil albab. Hukum bacaannya idgham bila gunnah dan qalqalah. Alasannya tanwin kasroh bertemu lam. Kemudian huruf ba dibaca mati di akhir bacaan. La ayatin liulil albab. Lafaz yang keempat qiyaman wa qu'udan wa ala. Hukum bacaannya idgham bila gunnah. Alasannya tanwin fathah bertemu wawu. Nah, itu identifikasi hukum bacaan tajwid. Silakan anak-anakku semuanya, kalian bisa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid pada Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang belum teridentifikasi. Silakan dikerjakan dan diidentifikasi ada hukum bacaan apa aja yang terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Asbabun Nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Jawab Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang kau senangi, menyukai apa yang kau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirbah, tempat air yang terbuat dari kulit domba, yang terletak di dalam rumah, lalu beliau berwudu. Selanjutnya, beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya, karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Tak lama kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 191 sampai 191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya." Hadis terkait tentang berpikir kritis. Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi. Artinya, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah engkau berpikir tentang hakikat penciptanya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Hadis itu berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun, sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berpikir. Karena itu, Rasulullah SAW menghendaki kita kaum muslimin untuk memiliki budaya tafakur
yang akan bisa mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menerapkan perilaku berpikir kritis, berikut adalah sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal sehat, alam semesta bagi manusia. Yang kedua, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para ahli. Yang ketiga, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat kauniyah, alam semesta, sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu cara menerapkan perilaku berpikir kritis yang harus dikembangkan ya, terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Quran Surah Ali Imran ayat 159 tentang berdemokrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian kita identifikasi kembali hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran Surah Ali Imran ayat 159. Lafaz yang pertama, Fabima rahmatim mina. Hukum bacaannya gunnah. Alasannya tanwin kasroh bertemu mim. Rahmatim mina. Lafaz yang kedua, lintalahum lang faddu. Hukum bacaannya ikhfa. Karena alasannya nun mati bertemu ta dan nun mati bertemu fa. Lintalahum linta lang faddu. Nah, itu adalah hasil identifikasi hukum bacaan tajwid. Masih banyak yang belum teridentifikasi. Silakan anak-anakku semua identifikasi kembali hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini. Adapun asbabun nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu an berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu an berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan, sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis riwayat Kalabi. Manfaat berpikir kritis dan demokrasi.
Berpikir kritis, manfaat yang pertama, memiliki banyak solusi, jawaban, ide kreatif. Yang kedua, dengan berpikir kritis mudah memahami pemikiran orang lain. Yang ketiga, dengan berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Yang keempat, dengan berpikir kritis akan lebih mandiri. Yang kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Bisa dalam pendidikan, pekerjaan, atau bisnis atau usaha. Manfaat berdemokrasi yang pertama, kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah. Yang keempat, apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datangnya dari pribadi yang kurangnya pengetahuan dan keilmuan. Akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran. Maka marilah kita sama-sama membaca hamdalah dan doa khatmil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.